Terkadang saya sering sekali menemukan hal-hal yang keliru di pengujian hipotesis, khususnya di regresi mencari pengaruh ya. Tidak hanya skripsi yang saya temui, bahkan artikel jurnal yang sudah terpublish pun banyak hal-hal yang saya temui keliru. Contohnya adalah berpengaruh tapi tidak signifikan. Apakah ada hal seperti itu? Mari kita bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Oke, di video kali ini saya ingin membahas satu keresahan saya yang saya temui ya. Di skripsi saya menemukan hal yang masih keliru, mahasiswa menyampaikannya, dan bahkan beberapa artikel yang saya temui juga itu sepertinya keliru ya. Bukan sepertinya keliru, tapi mungkin itu keliru gitu loh ya. Terutama saat interpretasi hasil pengujian hipotesis di regresi sederhana ataupun berganda. Nah, sebelum itu, ini adalah hal-hal yang saya temui. Silahkan coba disimak terlebih dahulu. Oke, ini adalah salah satu jurnal yang saya temui dan cukup membuat saya bingung ya. Ini tanpa menyebutkan nama penulis dan jurnalnya. Oke, kita lihat ya. Ini didapat nilai T hitung ini lebih kecil daripada T tabel. T hitung lebih kecil daripada T tabel. Signifikansinya tentu lebih besar daripada 0,05. Jadi kesimpulannya adalah ditolak. Hipotesis ditolak. Ya, gaya kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja, itu ditolak. Berarti kalau ditolak, gaya kepemimpinan tidak memiliki pengaruh. Sementara di pembahasan dia mengatakan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja. Pengaruhnya negatif, tidak signifikan. Pengaruh negatif tidak signifikan. Tentu ini keliru ya. Di hasil ini dikatakan hipotesis ditolak. Memiliki pengaruh, hipotesisnya kemudian ditolak, artinya tidak berpengaruh. Tapi di pembahasan dia katakan memiliki pengaruh tidak signifikan. Tidak ada istilah pengaruh tidak signifikan. Kemudian di sini yang poin 2 pun sama, ini dia menyatakan hipotesis ditolak karena nilai T tabelnya lebih kecil daripada T hitung. Ya, signifikansinya pun lebih besar daripada 0,05. Ditolak ya. Otomatis tidak berpengaruh kesimpulannya. Tapi di sini dia katakan juga berpengaruh ya. Variabel locus of control berpengaruh terhadap variabel kinerja. Padahal di sini tidak berpengaruh. Hipotesis ditolak. Dikatakan berpengaruh negatif tidak signifikan. Ya, ini keliru juga. Oke ya, kalau dilihat di kesimpulannya, ini pun sama ya. Di kesimpulannya udah jelas hipotesis ditolak. Kalau hipotesis ditolak artinya kan tidak ada pengaruh. Tapi di sini dikatakan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Padahal langsung saja tidak memiliki pengaruh. Seperti itu. Nah, kita bisa tahu ya bahwa dalam pengujian hipotesis khususnya untuk mencari pengaruh, jawabannya itu hanya berpengaruh atau tidak. Oke ya. Jadi saat melihat hasil uji hipotesis, jawaban yang kita bisa temukan adalah berpengaruh atau tidak. Makanya di hipotesis ya, saat merumuskan hipotesis ada yang namanya H0. H0 itu kondisi saat tidak berpengaruh, dan ada H alternatif itu berpengaruh. Kebalikan dari H0. Nah, kesimpulannya adalah saat membaca hipotesis, artinya kita akan mendapatkan
berpengaruh atau tidak. Nah, adapun informasi tambahan kita bisa melihat arah hubungannya. Kalau misalnya ini pengaruhnya negatif atau positif, nah, baru kita bisa lihat dan baru kita bisa jelaskan lebih rinci. Oh, ini berpengaruh, dari hasil pengujian hipotesis berpengaruh. Arah pengaruhnya positif atau negatif. Nah, kan begitu. Nah, di contoh yang tadi saya sampaikan, ada kesimpulan atau ada interpretasi hasil pengaruh tidak signifikan. Pengaruh tidak signifikan. Saya katakan itu hal yang keliru ya. Tidak ada istilah pengaruh tidak signifikan. Yang signifikan itu pasti berpengaruh. Kalau yang tidak signifikan itu tidak berpengaruh. Jadi nggak ada istilah pengaruh positif tidak signifikan, pengaruh negatif tidak signifikan. Itu satu hal yang keliru saat membaca hasil uji hipotesis. Jadi kalau kita melihat pengujian hipotesis di regresi ya, di pengaruh, itu bisa melihat dua cara. Yang pertama, kita bisa melihat nilai T hitung ya. Yang kedua, kita bisa melihat nilai signifikansi. Jadi ada dua cara nih, bisa lihat nilai T hitung atau nilai signifikansi. Contoh, saat kita melihat kita uji hipotesis dengan melihat nilai T hitung, itu namanya uji T. Kita harus membandingkan nilai T hitung yang ada di output pengolahan data kita dengan nilai T tabel. Kita bandingkan tuh nilai T hitung dengan T tabel. T tabel itu harus dicari terlebih dahulu. Ya, ini ada video untuk mencari T tabel, silahkan kalian dicek ya cara mencari nilai T tabel. Nah, ketika nilai T hitung itu lebih besar daripada nilai T tabel, maka itu berpengaruh. Ya, ketika nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, itu berpengaruh. Dan sebaliknya, apabila nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, itu tidak berpengaruh. Oke, itu cara pertama melihat nilai T hitung. Dan kita harus membandingkannya dengan nilai T tabel. Apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, kemudian cara kedua adalah nilai signifikansi. Oke, ya ini yang banyak keliru ya. Nilai signifikansi. Kalau teman-teman ini menetapkan nilai signifikansinya 0,05 atau 5%, maka kesimpulannya saat output di hasil pengolahan data nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, ya bisa jadi 0,000 ya, 0,002 gitu ya, di bawah 0,05 atau di bawah nilai signifikansi yang teman-teman tetapkan, maka itu berpengaruh. Ya, maka itu berpengaruh. Kalau misalnya nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka itu sebaliknya tidak berpengaruh. Ya, jadi tidak ada cerita bahwa kita menyebutkan X berpengaruh terhadap Y tidak signifikan. Nah, itu tidak signifikannya apa? Dasarnya apa? Atau kita menyatakan berpengaruh tidak signifikan, itu dasarnya apa? Bagaimana cara pengambilan keputusannya? Kan hanya ada dua. Kalau signifikan udah pasti berpengaruh. Kalau tidak signifikan itu tidak berpengaruh. Cuma itu aja. Jadi ketika teman-teman menemukan artikel ataupun skripsi yang pengambilan keputusan saat uji hipotesisnya berpengaruh tidak signifikan, itu salah. Ya, itu salah. Karena berpengaruh itu pasti signifikan. Kalau tidak signifikan, itu tidak berpengaruh. Nah, begitu ya. Nah, sekarang teman-teman harus paham dulu signifikan itu apa. Silahkan simak video yang sudah saya buatkan ya, arti signifikan. Jadi tidak ada istilah berpengaruh tidak signifikan, itu salah. Berpengaruh negatif tidak signifikan, berpengaruh positif tidak signifikan. Itu adalah keliru. Saat kalian menemukan nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 atau tidak signifikan, itu tidak berpengaruh.
ya, tidak berpengaruh. Jadi tidak ada istilah pengaruh tidak signifikan. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.